Alhamdulillah. Mohon izin agak terlambat sedikit ini Ustaz. Gak apa-apa ya. Tafadhol kami persilakan Ustaz. Sudah sangat kangen menunggu materi dari Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat zahir dan nikmat batin, dan seutama-utama nikmat batin adalah Allah mentakdirkan kita orang muslim dan orang mukmin. Dan ini adalah seutama-utama nikmat. Kemudian Allah menambah nikmat itu dengan mempermudah kita untuk menjadi orang baik. Lebih baik dari sekedar beriman, tetapi benar-benar beriman. Karena Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi lebih baik, maka Allah akan mudahkan dia faqih, faham terhadap agamanya. Dan tidak mungkin kita faqih sampai kita tafaqquh, belajar atau ta'allum. Ya, tafaqquh sama dengan ta'allum. Dan Allah memudahkan kita untuk tafaqquh, mau belajar, berarti adalah jalan untuk menuju kepada faqih, faham, insyaallah. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengorbankan seluruh kehidupannya dan tidak ada yang beliau inginkan kecuali kebaikan atas orang-orang mukmin khususnya dan manusia seluruhnya. Tidak ada yang diinginkan oleh Nabi kecuali manusia beriman, dan tidak ada yang Nabi inginkan atas orang-orang mukmin kecuali mereka dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam jannahnya. Bapak, Ibu, rahimani Allah wa iyyakum. Langsung pada bahasan kita, khamsatun qaidatan qur'aniyatan fin nafsi wal hayah. Ya, 50 prinsip pokok ajaran Al-Quran untuk membimbing jiwa dan kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, Quran adalah
diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk jin dan manusia, bukan hanya untuk manusia saja. Bukan untuk malaikat, bukan pula untuk hewan atau makhluk di luar jin dan manusia. Malaikat adalah hamba-hamba Allah, mereka bukan objek dakwah. Karena tujuan dakwah itu dua. Menyuruh manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyeru manusia untuk berbuat baik dan menjauhi segala kemunkaran. Sementara malaikat semuanya udah beriman. Tidak ada yang kafir. Sebagaimana Allah jelaskan kepada kita di surat 40, surat Fatir ayat yang ke-7. Ya, kemudian malaikat tidak bermaksiat, patuh taat kepada Allah, tidak mendahului Allah dalam segala hal. Ya, bisa dilihat, dicatat saja ya di surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-6, surat 21 ayat 27, 28 dan sebagainya. Oleh karena itu risalah itu ya ditujukan kepada manusia dan jin. Risalah itu adalah mission yang dibawa oleh para misionaris, yaitu rasul ya atau rasul, para rasul. Para rasul adalah misionaris, pengemban misi, pembawa misi. Yang mereka bawa, misi yang mereka bawa namanya risalah. Objek ya dari risalah yang dibawa oleh para nabi sebagai duat, para dai Allah tabaraka wa taala, objeknya mad'unya adalah jin dan manusia. Ya, antum bisa lihat bahwa yang nanti Allah tanya tentang bagaimana risalah itu, ya yang ditanya adalah jin dan manusia, bukan selain keduanya. Lihat surat 6. Surat Al-An'am ayat yang ke-130. Surat 6 Al-An'am ayat 130. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita kelak di hari kiamat. Ya Allah bertanya kepada mereka, ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum? Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian sendiri? Yaqussuna alaikum ayati, yang membacakan, yang menerangkan kepada kalian ayat-ayatku, yakni kitab-kitabku. Karena setiap rasul yang Allah utus kepada umat mereka, Allah menyertakan kepada mereka untuk mereka bawa sejadi panduan adalah kitab. Setiap rasul Allah beri kitab. Lihat surat 57 ya, surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitab. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan al-bayinat, dengan bukti-bukti kenabian mereka, kerasulan mereka, mukjizat. Dan bersama itu kami turunkan kitab. Maka kitab terakhir yang Allah utus ya kepada manusia dan jin adalah Al-Quran. Untuk apa? Untuk memperbaiki manusia. Ada sesuatu yang rusak di dalam diri manusia adalah hati. Hati adalah sumber kebaikan dan hati adalah sumber keburukan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In salahat salahal jasadu kulluh. Jika elemen itu baik, maka baiklah seluruh anatomi manusia, seluruh jasad manusia. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh.
Jika dia rusak, maka membawa dampak kerusakan bagi seluruh gerak anatomi manusia. Ala wahyal qalb. Dan ketahuilah, dia adalah hati. Hatilah yang dijadikan objek Al-Quran. Bagi hati-hati yang sakit, maka Al-Quran adalah penyembuhnya. Al-Quran memberikan terapi agar setiap orang, agar setiap hati bisa menyembuhkan hatinya sendiri. Ya, dan agar hati itulah bisa menjalani kehidupan masa kini dan kehidupan masa depan. Hati yang sehat adalah hati yang selalu menatap masa depan yang pasti akhirat. Adapun sifat orang-orang kafir, hati mereka mati. Seperti kata Allah di surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-7 dan 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Hati yang mati ini, dia jahil. Dia bodoh memandang masa depannya. Dia lebih condong kepada dunia dan dia lupa kepada akhirat. Karena kebodohannya. Dia seperti kata Allah di surat 35. Surat Fatir ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiran al-hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Mereka orang-orang kafir itu, mereka itu lebih condong kepada dunia saja. Mereka hanya mengetahui tentang dunia saja. Dan mereka, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka lalai terhadap akhirat. Mereka lalai terhadap akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka mari kita duduk sejenak di majelis-majelis ilmu di mana qala Allah, firman-firman Allah dibacakan, wa qala Rasul, hadis-hadis Nabi yang sahih yang dibacakan kepada kita, karena Al-Qur'an tidak boleh terlepas pisahkan dari sunnah. Keduanya bagaikan sisi mata uang, di mana Al-Quran adalah petunjuk umum, adapun Al-Quran fungsinya sebagai penjelas dari Al-Quran itu. Dengan demikian, kita menyembuhkan hati kita, sehingga hati kita terbimbing, terarahkan untuk meniti, untuk menata, dan meniti kehidupan, agar kelak kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan kehidupan yang lebih baik itu adalah akhirat. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Lihat surat 87, surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Kata Allah tentang orang kafir, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan orang-orang kafir itu lebih condong mendahulukan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik, dan lebih kekal. Maka pertanyaannya, kepada siapakah kehidupan akhirat yang baik itu? Jawabannya, tidak semua orang. Akhirat kekal buat semua orang, tetapi akhirat tidak baik untuk semua orang. Akhirat hanya baik untuk orang-orang bertakwa. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah, wal akhiratu khair, dan akhirat itu lebih baik, maksudnya baik untuk orang-orang yang bertakwa, tidak untuk semua orang. Lihat surat 6, surat Al-An'am ayat yang ke-32. Surat ke-6,
surat Al-An'am ayat yang ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kehidupan dunia ini tidak lain ya dari permainan dan senda gurau saja. Dunia ini sifatnya ilusi saja. Ya, satu bayang-bayang yang tak pasti. Di mana semakin orang mengejarnya, semakin tertipu dia. Kemudian Allah katakan, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tadi surah 87 Allah menjelaskan dengan kalimat yang umum, walad darul akhiratu khair, dan sedangkan akhirat itu lebih baik, jangan sampai kita menyangka oleh karena itu lebih baik bunuh diri karena akhirat lebih baik. Tapi ketahuilah, tidak semua orang itu keadaannya baik di akhirat. Hanya orang-orang bertakwalah yang akan memperoleh kebaikan di akhirat. Hal itu ya karena kata Allah, lilladzina ahsanu hadhihi dunya hasanah. Ya, dan hal itu merupakan balasan dari setiap kebaikan yang diperbuat oleh kita di dunia, dan Allah beri balasan kebaikan itu di akhirat. Lihat surat 16, lihat surat 16 An-Nahl ayat 30. Dan untuk meraih ketakwaan dan untuk bisa berbuat baik yang mendapatkan balasan baik di akhirat, kebaikan itu tidak berdasarkan akal manusia semata, tetapi kebaikan itu harus mengikuti standar yang menilai kebaikan. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kadar kebaikan itu baik menurut Allah, dan kadar keburukan itu prinsip asasnya adalah buruk menurut Allah. Ya, kenapa? Karena Allah yang menguji kita, dan kelak Allah pula yang memutuskan semua perkara kita. Maka standar nilai baik, standar nilai buruk itu adalah dari Allah. Ya, coba lihat surat 67, surat Al-Mulk, ayat yang kedua. Ya, Allah katakan surat Al-Mulk, ya, ayat 1, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, Allah Maha Mulia, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah sang penguji dan kita yang diuji. Dan bahan ujianlah baik buruk. Dan siapa yang paling baik amalnya? Maka standar baik, standar buruk itu adalah Allah. Bukan apa yang kita anggap baik dan bukan pula apa yang kita anggap buruk. Kenapa? Karena akal manusia tidak mampu menjangkau hakikat kebaikan yang sesungguhnya, dan akal manusia tidak dapat menjangkau hakikat keburukan sesungguhnya. Hakikat kebaikan, hakikat keburukan yang sesungguhnya hanya Allah sajalah yang tahu. Dan hakikat kebenaran, hakikat kebatilan, hakikat kebaikan, hakikat keburukan, ya, hidayah, kesesatan, Allah terangkan semuanya di dalam kitabnya Al-Quran. Sehingga Allah katakan, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka kalau ingin meraih predikat takwa untuk memperoleh kebahagiaan dan kebaikan akhirat, maka jadilah Anda orang bertakwa. Dan Anda tidak akan bisa menjadi orang bertakwa sampai Anda mengikuti petunjuk Al-Quran. Itulah yang dimaksud oleh judul kitab ini, ya, Al-Quran sebagai pembimbing hati dan kehidupan kita. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan hari ini insya Allah dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala
kita masuk kepada al-qaidatul tsamin wa thalathun. Ya, kaidah yang ke-38. Kaidah ini berbunyi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, saya ulangi. Bunyi kaidah ini adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan walau hanya seberat zarah, maka niscaya dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu sebaliknya. Barang siapa yang mengerjakan sebuah kejahatan, sebuah keburukan, sekecil apapun, kelak dia akan melihat apa yang pernah dia perbuat itu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaidah ini terdapat di dalam surah 99. Surat Az-Zalzalah. Ya, surat 99, surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Surat Al-Zalzalah adalah satu surat yang bila dibaca, pahalanya sama dengan membaca setengah Al-Quran. Kalau antum membaca Al-Ikhlas, pahalanya sepertiga Al-Quran. Kalau antum membaca Al-Kafirun, Anda mendapatkan pahala sebanyak 1/4 Al-Quran yang antum baca. Ya, antum silakan lihat. Ya, di dalam kitab Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Tirmidzi, ya, kitab Fadailul Quran, keutamaan Al-Quran, ya, bab surat Al-Zalzalah. Hadis ya Ani bin Abbasin qal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zulzilah ta'dilu nisfal Quran. Ya, idza zulzilah sama seperti setengah Al-Quran. Wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya, wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Dan surat Al-Kafirun ganjarannya, ya, timbangannya sama seperti Anda membaca 1/4 Al-Quran. Hadis ini juga, ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam, silakan lihat Sahih At-Tirmidzi, Sahih Sunan Tirmidzi, ya, kitab Fadail Quran tadi. Hadis juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara idza zulzilat, ya, barang siapa membaca idza zulzilah, membaca surat Al-Zulzilah, ya, udilat lahu binisfil Quran. Ya, maka akan digantikan baginya dengan pahala separuh Al-Quran. Inilah keutamaan surat Al-Zalzalah. Ya, inilah keutamaan surat Al-Zalzalah. Kemudian yang kedua, surat Al-Zalzalah ini surat Madaniyah. Surat yang diturunkan di Madinah. Diturunkan sudah surat An-Nisa. Tetapi gaya bahasanya
gaya bahasa surat Makkiyah. Apa itu surat Madaniyah? Adalah surat-surat yang diturunkan sesudah hijrah. Dinamakan Madaniyah, yaitu menisbatkannya kepada tempat tinggal Nabi SAW di Madinah. Periode di mana Nabi telah menjadi penduduk Madinah, bermukim di Madinah, maka surat-surat Al-Quran yang turun pada fase ini dinamakan dengan surat Madaniyah. Adapun surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu atau periode itu Nabi masih berada di Makkah, belum hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakteristik, salah satu ciri-ciri surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang kebanyakan ia mengajarkan atau menerangkan tentang dahsyatnya kiamat, kengerian kiamat, hal-hal yang mengerikan berkaitan dengan kiamat. Itulah salah satu ciri yang menonjol dari surat-surat Makkiyah, pertama surat-surat pendek. Oleh karena itu, coba antum perhatikan surat Al-Zalzalah. Az-Zalzalah ini diturunkan di Madinah, diturunkan pada periode Madaniyah atau sesudah Nabi hijrah, dengan gaya bahasa, masih menggunakan gaya bahasa atau ciri-ciri surat Makkiyah, yaitu menjelaskan tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Pertama ayat 7 dan 8. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagian para sahabat menganggap kalau mereka bersedekah dengan sedekah yang sedikit, ini tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah. Dan sebagian berprasangka bahwa kalau mereka membuat dosa-dosa yang kecil-kecil saja, maka ini akan terlewatkan. Tidak akan dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi, sangkaan sebagian para sahabat disangka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan turunnya ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Adalah ayat yang bersifat umum tentang kebaikan dan keburukan. Di mana kalau ayat yang lain itu sifatnya menerangkan, mendetailkan ayat ini. Kalau ayat lain mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, ini merupakan kelanjutan dari ayat ini. Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah mengganjarnya dengan 10 kebaikan. Ya, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang melakukan sebuah kejahatan, Allah membalas kejahatannya setimpal dengan kejahatannya. Maka kembali kepada ayat ini. Kebaikan yang Anda lakukan, sekecil apapun kebaikan itu, tetap Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Sekecil apapun dosa yang Anda perbuat, kelak Allah perlihatkan kepadamu dosa itu. Ya? Dan tidak akan Allah zalimi seorang hamba pun. Jadi ayat ini, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya akan Allah perlihatkan dan akan Allah beri balasan. Bagi orang-orang mukmin yang berbuat kebaikan, catatan amalnya akan Allah perlihatkan kepada mereka kebaikan-kebaikan itu. Allah beri balasan sempurna dan tidak Allah kurangi sedikit pun. Contoh ayat surat 4 An-Nisa ayat 124. Coba lihat surat 4 An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan ia seorang mukmin,
maka mereka itu masuk dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Allah tidak mengurangi cacat amal-amal kebaikan mereka. Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal kebaikan mereka itu, dan Allah beri balasan semuanya, dan tidak Allah kurangi sedikit pun. Ya, tidak Allah kurangi sedikit pun. Atau lihat redaksi yang lain. Ya, coba lihat redaksi yang lain tentang kebaikan, pasti dibalas Allah. Surat 20. Surat Thaha ayat 112. Ya, surat Thaha surat 20 ayat 112. Ya. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wala hadma. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh, amal yang baik, ya, dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan Allah kurangi hak-haknya. Inilah penjelasan dari kalimat yang pertama kita bahas dari kaidah ini, wa may ya'mal, ya, wa may faman ya'mal faman ya'mal minas apa nama tadi? Faman ya'mal amal maaf saya ulangi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi inilah penjelasan dari ayat ini. Jadi seakan Allah berkata, kalau kita padukan ayat ini, siapa saja berbuat kebaikan, walaupun seberat zarah, dia nggak perlu khawatir. Ya Allah berbuat zalim, artinya Allah menguranginya, atau Allah tidak membalas. Jangan khawatir. Wala hatma, dan jangan pula takut Allah mengurangi hak-hak. Allah akan beri ganjaran sebagaimana Allah janjikan, dan kata Allah, inna wa'dallahi haq, dan janji Allah itu benar, sebagaimana kaidah ke-36 yang telah kita bahas tempoh hari. Begitu juga sebaliknya. Ya, ketika Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dengan ini agar orang-orang zalim, orang-orang berdosa merasa takut. Ya, kalau tadi Allah ingin menghibur hati orang-orang mukmin dengan amal-amal mengerjakan, maka kaidah yang kedua atau kaidah bagian kedua dari kaidah ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya, untuk menimbulkan penyesalan kepada para pelaku dosa agar tidak menyepelekan dosa, karena kelak mereka akan melihat dengan mata telanjang sekecil apapun dosa yang mereka perbuat akan tertera dalam catatan-catatan mereka, tidak ada satu pun yang terlewatkan dari catatan itu. Lihat surat 18. Lihat surat 18 Al-Kahfi ayat yang ke-49. Sebagai penjelas, ya, atau perincian dari surat 99 Az-Zalzalah ayat yang ke-8 ini. Ingat, lihat penjelasan dari surat ini, lihat surat 18, surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, celakalah kami. Mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Ya, kata mereka apa? Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Illa ahsa, melainkan semuanya tercatat dengan rapi di dalamnya. Dan kata Allah apa? Di akhir ayat itu, ya, perhatikan ya ikhwan, ya, wa wajadu ma'amilu hadira. Ya, melainkan apa? Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis di dalamnya. Ya, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu sekali-kali tidak menganiaya seorang pun. Inilah penjelasan dari kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Silakan lihat Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir, ya, dalam bab tafsir Al-Zalzalah. Ketika para sahabat bertanya tentang kuda perang, tentang himar dan sebagainya, kata Nabi, aku tidak tahu melainkan surat ayat ini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini merupakan kaidah umum bagi standar kebaikan dan standar keburukan, di mana Allah tidak menyanyiakan amal seorang hamba yang berbuat baik, dan Allah tidak pula melewatkan, membiarkan, ya, tidak, Allah tidak biarkan satu kejahatan pun, melainkan Allah mencatatnya. Coba lihat ya di surat 18 tadi. Surat 18 tadi ayat 30. Sebagai bagian dari may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, coba lihat surat 18 ayat yang ke-30. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan amal-amal yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat baik dari kalangan orang-orang mukmin. Ya, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ketahuilah, ya, Allah perlihatkan kepada kita. Kemudian coba lihat surat 17. Surat 17 Al-Isra ayat 14. Lihat surat 17. Surat Al-Isra ayat ke-14. Iqra kitabak. Kata Allah, bacalah kitabmu ini. Ya. Coba lihat, ya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, kata Allah, bacalah kitabmu itu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Inilah merupakan penjelasan dari ayat tadi, yaitu may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang kita perbuat tercatat rapi dalam catatan Allah. Kemudian Allah katakan, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu itu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Maka ketika orang-orang berdosa melihat catatan amal-amal mereka, lihat respon mereka, reaksi mereka terhadap catatan mereka yang Allah kisahkan kepada kita di surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 49 tadi. Ya. Ya, ya ikhwatal iman. Dan ketahuilah bahwa orang, ya, inilah ayat-ayat dengannya orang beriman merasakan kegembiraan dan orang-orang yang durhaka merasakan penyesalan. Ya, saya ulangi, dengan ayat inilah merupakan penjelasan, ya, Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, akan menggembirakan orang-orang mukmin dengan kebaikan yang mereka lakukan, lalu Allah mencatatkannya, dan Allah, ya, dan akan ada penyesalan pada orang-orang kafir dan para pelaku kejahatan terhadap apa yang pernah mereka kerjakan. Lihat surat 84, surat Al-Insyiqaq. Ya, lihat surat 84, surat Al-Insyiqaq, ya, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Kamu akan menemui Tuhanmu, dan kamu akan menemui hasil usahamu itu, yaitu kebaikan akan Allah perlihatkan, dan dosa pun akan Allah perlihatkan. Karena usaha manusia menuju Allah ada di jalan kebaikan, ada di jalan keburukan. Maka kata Allah, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Ya, bahwa kalian telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada orang bersungguh-sungguh di jalan kebaikan, ada orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kejahatan. Kata Allah, famulaqih, maka kamu akan menemui apa yang pernah kamu kerjakan dalam bentuk catatan dan bentuk balasan. Maka kata Allah di ayat berikutnya, ayat 7,
Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ya, maka orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Allah perlihatkan kepadanya amal-amalnya, lalu catatan di sebelah kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya sama-sama beriman dengan gembira. Ya. Kemudian apa kata Allah? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisabai. Maaf. Ya, apa katanya? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Demikianlah janji Allah dan Allah pasti menepati janjinya. Maka kalau ditanya kaidah ini masuk pada kategori apa? Dalam akidah al-wa'du wal wa'id. Janji dan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Al-wa'du janji Allah. Yaitu apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana al-wa'id? Ancamannya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah menjanjikan kepada para pelaku kebaikan, jangan kau khawatir. Sekecil apapun kebaikanmu, pasti akan aku perlihatkan kepadamu dan pasti akan aku beri balasan kepadamu. Cuman ada perbedaan ya ikhwan, ada perbedaan. Orang-orang kafir Allah perlihatkan kepada mereka kebaikan-kebaikan mereka. Allah perlihatkan kepada mereka. Tetapi kemudian kebaikan-kebaikan itu Allah jadikan debu yang berterbangan. Ya. Dan Allah tidak timbang amal-amal mereka karena kekafiran mereka. Maka yang Allah perlihatkan amal mereka berupa kebaikan dan akan Allah beri balasannya adalah orang-orang mukmin saja. Adapun orang kafir, Allah perlihatkan catatan-catatan mereka, tetapi Allah tidak memberi balasan atas apa-apa yang telah mereka perbuat. Karena kata Allah, ya, kebaikan-kebaikan mereka itu sia-sia saja. Tidak usah dibuka, sekedar Anda catat di catatan masing-masing, surat 25. Surat Al-Furqan ayat 22, 23. Kemudian lanjutannya surat 18, surat Al-Kahfi. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 106. Bahwa orang-orang kafir Allah perlihatkan kepada mereka catatan-catatan mereka. Tetapi mereka tidak mendapatkan balasan atas amal-amal kebaikan mereka disebabkan kekafiran mereka. Waliya'udzubillah. Nah, karena itu ikhwatal iman, bersemangatlah kita. Bersemangatlah kita dalam berbuat kebaikan. Ya, bersemangatlah kita dalam berbuat kebaikan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, itulah kira-kira penjelasan ayat atau tafsir ayat dari surat Al-Zalzalah, surat Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat yang ke-8. Pembahasan kaidah ini, penjelasan kaidah ini ya, yang jelas bahwa pertama ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa pada hari kiamat seorang yang melakukan kebaikan tidak akan Allah sia-siakan kebaikannya. Allah akan perlihatkan kepadanya catatan kebaikan itu. Dan siapa yang berbuat kejahatan akan Allah perlihatkan kepadanya. Dan akan Allah berikan balasan atas apa yang dia perbuat. Bagi orang-orang kafir, kejahatan mereka pasti Allah balas. Adapun orang mukmin, saya ulangi, yang berbuat dosa,
Allah perlihatkan kepada mereka dosanya. Jika Allah menghendaki, Allah mengazab mereka karena dosanya. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka. Karena Allah katakan, yang tidak Allah ampuni dosa-dosa mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Adapun orang mukmin, ya, yang berbuat dosa selain syirik, jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Lihat surat 4. Surat An-Nisa ayat 48 atau 116. Silakan buka di antara dua ayat tadi mana saja. Surat 4, surat An-Nisa ayat 48 atau ayat 116. Karena awal dari dua ayat ini sama persis. Bunyi ayat ini, kedua ayat inilah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ingat, dosa apa saja selain syirik, dosa apa saja termasuk syirik, bila pelakunya bertaubat sebelum mati, maka Allah pasti akan mengampuninya. Maka maksud ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya orang yang berbuat syirik mati dalam keadaan berbuat syirik, maka sekali-kali Allah tidak mengampuni dosanya. Perhatikan itu. Kalau orang berbuat syirik, lalu dia meminta ampun kepada Allah sebelum matinya, Allah akan mengampuni dosanya. Karena Allah telah berjanji, Allah mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik. Antum masih ingat catatan-catatan antum yang lampau? Surat 39, surat Az-Zumar, ayat yang ke-53. Surat 39, surat Az-Zumar, ayat 53. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Perhatikan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Maka yang dimaksudkan di surat 4 An-Nisa tadi, ayat 48, maksudnya orang yang berbuat syirik dan dia mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak mengampuni dia. Jadi maksudnya orang yang berbuat syirik, matinya dalam keadaan tidak bertaubat dari kesyirikan, alias dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan diterima taubatnya. Maka Allah tidak mengampuni. Jadi redaksi yang ada pada kalimat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, itu penjelasannya ada di surat 4 An-Nisa ayat 18. Ayat 17 18. Coba lihat surat An-Nisa lagi. Supaya Anda tidak mengatakan ini ayat itu kontradiksi, enggak kontradiksi. Jadi yang dimaksudkan orang berbuat syirik yang tidak diampuni Allah adalah orang yang berbuat syirik lalu mati dalam keadaan tidak bertaubat. Berarti dia mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak terima taubatnya. Allah tidak ampuni. Lihat surat 4, surat An-Nisa ayat yang ke-18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadra ahdahumul maut qala inni tubtu al-an. Sekali-kali Allah tidak menerima taubat orang yang berbuat kejahatan berupa kesyirikan, kemudian dia mati, lalu dia berkata, Allah aku bertaubat sekarang, maka Allah tidak terima taubatnya. Atau orang yang mati dalam keadaan kafir. Adapun kalau dia bertaubat sebelum meninggal, maka Allah mengampuninya. Jelas? Kemudian apa kata Allah? Kembali ke surat 4 An-Nisa ayat 48 tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu, maksudnya orang-orang mukmin yang mati dalam keadaan berbuat dosa, ada kemungkinan Allah mengampuninya jika Allah menghendakinya. Itulah yang saya maksud penjelasan kaidah ini, bahwa hari kiamat setiap kebaikan Allah perlihatkan, Allah balas, kecuali kebaikan orang kafir, dan setiap dosa
akan Allah perlihatkan dan Allah balasi. Dan itu pasti bagi orang kafir. Adapun orang beriman, jika Allah berkehendak, Allah mengadab mereka atas dosa-dosa mereka. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka. Itulah makna yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu penjelasan pertama dari kaidah ini. Penjelasan yang kedua, Ibu. Ya. Penjelasan yang kedua, ya, bahwa jangan kita merasa aman dari penglihatan dan pengetahuan Allah. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari pengetahuan Allah, dari penglihatan Allah. Ya, tidak ada yang dapat Anda sembunyikan berupa kejelekan-kejelekan. Ya, dan Anda tidak perlu khawatir kebaikan-kebaikan yang Anda sembunyikan tidak dilihat Allah. Oleh karena itu, setiap kebaikan ikhlaslah. Jangan kau tampakkan pada manusia. Cukup Allah melihatnya. Anda sembunyikan sebuah kebaikan, tidak pernah dipuji oleh manusia, tetapi Rabbmu melihatnya. Dan kelak dia akan menghargainya dan memberi balasan. Di sini kalimat mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah menumbuhkan rasa roja, harap seorang mukmin agar dia menyembunyikan setiap kebaikan yang dia perbuat. Tidak perlu dipamer-pamerin, tidak perlu diobral-obralin. Ketika Anda pergi haji, ketika Anda pergi umrah, gak usah pamer umrahmu di Facebook. Cukup Allah memperlihatkannya. Bukankah Allah mengatakan di surah 2 Al-Baqarah 197, ya? Apa kata Allah di surah 2 Al-Baqarah 197? Al-hajju asyurun ma'lumat. Wa man farada fihinnal hajja la rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Perhatikan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah. Apa saja kebaikan yang kamu perbuat, Allah melihatnya. Maka tidak usah Anda memamerkan kebaikanmu kepada orang. Walaupun dia kecil atau dia besar, Allah melihatnya. Dan Allah tidak menyia-nyiakannya. Begitu sebaliknya, jangan Anda merasa aman dari dosa yang Anda perbuat dari pengetahuan Allah. Karena ketahuilah, apa saja yang Anda perbuat berupa dosa, sekecil apapun, Anda sembunyikan di langit, Anda sembunyikan di bumi, kelak Allah akan hadirkan dosamu itu di hari kiamat. Coba Anda lihat pernyataan dan nasihat Luqman kepada anaknya di surat 31, surat Luqman, ayat yang ke-16. Lihat surat 31, surat Luqman, ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, coba lihat, ya, yang engkau sembunyikan dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sungguh Allah maha halus lagi maha mengetahui. Maka Anda ketika berbuat kebaikan, tak usah Anda pamerin. Ya, ketika Anda sendirian dan hanya dosa kecil aja, jangan Anda remehin. Karena ketahuilah, bukan kecilnya dosa yang kita perbuat, tapi ketahuilah siapa yang kita maksiati. Dia adalah zat yang maha tinggi, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia melihatnya, dia mencatatnya. Bahkan sebuah kata, ya, yang terdiri dari 2 huruf, misalnya, kelak Allah mencatatnya pula. Maka jangan Anda sepelekan itu. Karena kata Allah di surat 50, surat Qaf, ayat yang ke-18. Ya, surat 50, surat Qaf, ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yang mencatatkan apa yang dia perbuat. Maka apa yang terucap, jangan Anda bayangkan lenyap.
atau menguap di udara. Tapi ketahuilah, setiap perbuatan Anda lakukan, setiap ucapan Anda ucapkan, pasti menimbulkan jejak digital. Dan kelak Allah perlihatkan kepadamu di hari kiamat. Oleh karena itu, jangan engkau menganggap apa yang kamu perbuat berupa kebaikan tidak lihat Allah, sehingga Anda perlu pamerkan kepada orang. Sehingga Anda membutuhkan pujian dan pengakuan orang. Sehingga Anda butuh apresiasi. Enggak penting. Cukup Rabbmu melihatnya. Dan Anda yakin dia pasti membalasnya. Dan dia tidak menyanyiakan amal kebaikanmu. Sebagaimana yang dia firmankan. Sudah saya sebutkan tadi. Di surat 20 ayat 112. Dan surat 18 ayat 30 tadi. Begitu juga. Dimanapun Anda berada, jangan Anda merasa aman, lalu Anda seenaknya berbuat dosa. Apalagi menyangka, ini dosa kecil saja. Ya, ketahuilah ikhwan, Allah melihat apa yang kita perbuat. Allah melihat apa yang kita perbuat, Allah mencatatnya, dan kelak Allah akan memperlihatkannya kepada kita. Ya, kemudian penjelasan kaidah ini yang ketiga, jangan sepelekan sebuah kebaikan. Ya, asalkan kebaikan itu bersesuai dengan standar syariat dan engkau ikhlas mengerjakannya, maka yang kecil itu besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya, itulah kira-kira penjelasan kaidah. Aplikasinya gimana, Bu? Bagi Anda yang pedagang, berlaku jujurlah dalam perdaganganmu. Ingat, Anda mengurangi sedikit aja timbangan. Ya, Anda mengurangi 0, milisenti saja. Semuanya akan Allah catatkan. Maka ketika Anda berada di pasar jadi pedagang, selalu ingat ayat ini. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan lirau a'malahum. Pada hari itu, hari kiamat, ketika kita dikeluarkan dari kubur dan Allah perlihatkan kepada kita apa yang pernah kita perbuat di dunia. Walaupun hanya 0,5 cm, kelak Allah perlihatkan kejahatan itu. Begitu sebaliknya, keramahanmu kepada para pelangganmu, kejujuranmu kepada para pelangganmu, walaupun hanya sedikit saja asal ikhlas, Allah mencatatnya. Dan Allah akan memberi balasan kebaikanmu itu. Karena tadi Allah katakan, Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh kami tidak menyia-nyiakan balasan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Walaupun seberat darah. Wahai Anda para pejabat, layanilah rakyatmu. Jagalah amanah. Jangan kau kurangi hak-hak rakyat. Jangan kamu minta hakmu dipenuhi, tapi kamu mengurangi hak-hak rakyat. Ketahui ini kejahatan. Dan andaikan engkau berbuat jahat kepada rakyatmu, walaupun hanya segoresan saja, Allah mencatatnya. Dan kelak Allah memberi balasan kepadamu. Bayangkan rakyatmu 200 sekian juta orang yang Anda lukai perasaannya, yang Anda khianati janjimu kepada Anda ingkar janji kepada mereka, Anda mengkhianati amanah mereka, berapa besar dosa yang Anda akan tanggung di hadapan Allah? Walaupun sedikit tapi jumlahnya banyak. Ini maka camkanlah ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Wahai para suami, jangan Anda sia-siakan berbuat baik kepada istrimu. Sekecil apapun kebaikanmu, lakukan karena Allah. Jangan mengharapkan cinta pasanganmu. Yakinlah sekecil apapun kebaikanmu, Allah membalasnya. Maka jadikan ayat ini motivasi untuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Suami berlomba menjadi yang terbaik di mata Allah. Dan istri berlomba untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Bukan mereka berlomba. Suami tidak berusaha. Bukan suami berusaha menjadi yang terbaik di mata istrinya. Karena itu relatif. Dan si istri tidak berusaha, bercapek-capek menjadi yang terbaik di mata suaminya. Tapi keduanya berusaha menjadi terbaik di sisi Allah. Karena kelak kebaikan-kebaikan mereka ditentukan oleh Allah. Diterima atau tidak, dibalas atau tidak. Sehingga setiap orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah. Begitu juga para suami menghindari kejelekan. Sekejel apapun kejelekan itu.
Bukan karena Anda takut pada pasanganmu. Bukan Anda takut ditinggalkan pasanganmu, wahai para ibu, para bapak, para suami, para istri. Tapi ketahuilah, kamu meninggalkannya karena kamu mengetahui Rabbmu melihatnya. Kamu meninggalkannya karena kamu tidak ingin dimurkai oleh Rabbmu. Kamu meninggalkannya karena kamu tidak ingin mendatangi Rabbmu pada hari kiamat dengan catatan-catatan amal yang banyak. Catatan-catatan amal yang buruk di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan harapan ya ayat ini mengajarkan semua orang berlomba untuk memenuhi apa? Ya, memenuhi timbangan-timbangan amal kebaikannya. Maka marilah hidup ini kita berlomba-lomba untuk apa? Memenuhi timbangan amal-amal kebaikan. Dan kita berusaha sebisa mungkin dan harus bisa untuk mengurangi timbangan-timbangan keburukan kita. Karena Allah katakan di surat 7 Al-A'raf ayat 8 dan 9. Coba lihat surat 7 Al-A'raf ayat 8 dan 9. Wal waznu yawma idinil haq. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Ya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, waman khaffat mawazinu. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya kurang, ya, kata Allah, ya, kata Allah apa? Ulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Demikianlah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ya, tafsir ayat ini, penjelasan kaidah ini dan aplikasi akidah ini. Wahai para penyelenggara negara, jangan Anda takut disadap oleh KPK. KPK bukan orang yang layak dipercaya mungkin. Ya, tetapi ketahuilah, Anda mungkin bebas dari KPK. Anda bisa lolos dari kepolisian. Anda mungkin lolos dari kejaksaan. Anda mungkin bisa membayar hakim. Karena kadang-kadang ada hakim, tidak semuanya. Ada jaksa, tidak semuanya. Ada jaksa. JAKSA. Jika Anda kebingungan, sogok aku. Ada sebagian. Anda lolos karena itu mental jaksa seperti itu ada. Anda bisa sogok dia, selesailah urusan Anda. Ya, itulah kira-kira ada sebagian orang bermental jaksa. JAKSA, jika Anda kebingungan, sogok aku. Atau ada orang yang bermental HAKIM. Ada hakim yang bermental HKIM. Hubungi aku kalau ingin menang. Anda bebas, Anda menang. Tapi ketahuilah, Anda tidak lolos. Anda tidak bebas dari pantauan, penglihatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kelak Allah membangkitkanmu dari kubur. Dan Allah akan memperlihatkan kepadamu. Inilah yang dinamakan konsep waskat, pengawasan melekat. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kaidah ini bagi kita semua. Terutama bagi diri saya. Sehingga kita tidak menyepelekan sebuah kebaikan. Dan kita tidak meremehkan sebuah dosa. Karena keduanya dilihat, dipantau, dicatat, dan kelak Allah perlihatkan kepada kita. Wallahu a'lam. Silakan Pak Dio kalau ada yang mau bertanya, ya silakan. Semoga Allah memudahkan saya menjawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz. Kita terkadang suka bersikap riya. Yang demikian saya pahami merupakan dosa syirik kecil. Bagaimana bisa terhindar dari hal seperti ini, Ustaz? Baik. Karena lama-lama menumpuk akan menjadi syirik besar. Iya. Baik. Jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Semoga Allah memberkahi, merahmati penanya dan jamaah sekalian kita semua. Pertama, syirik ada dua ya, syirik besar atau syirik kecil. Riya syirik kecil, tapi ingat, walaupun dia syirik kecil, tapi tetap dia adalah dosa besar. Ingat, jangan lihat syirik kecilnya. Jangan terpengaruh dengan kata syirik kecil.
Tapi ketahuilah dia syirik kecil, tetapi masuk kategori dosa besar. Karena kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Ingat, jadi ria syirik kecil tapi tetap dosa besar. Apa indikator dosa besar, Bu? Ada 8 indikator dosa besar. Salah satunya apa? Dosa itu menghapus amal. Maka satu dosa apabila menghapus amal, maka dosa itu termasuk dosa besar. Lihat kaidah-kaidah dosa besar menurut para ulama. Paham ya? Nah, itu satu. Jadi jangan sepelekan. Syirik dosa, syirik, iya, sekali lagi, walaupun dia syirik kecil, tapi masuk kategori dosa besar. Bukan dosa kecil loh, itu pertama. Yang kedua, dia menjadi syarat terimanya amal. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi walaupun dia ingat, ikhlas adalah syarat diterimanya amal setelah iman. Orang kafir tidak diterima amalnya karena kafir. Orang mukmin tidak diterima amalnya karena ketidakikhlasannya kepada Allah. Maka ini sia-sia saja. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 264. Allah ilustrasikan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Menyakiti orang ketika bersedekah. Tidak beriman kepada Allah, itu orang kafir. Dan tidak ikhlas, amal mereka itu bagaikan debu. Dan ketidakikhlasan mereka, kekafiran mereka, pengungkitan mereka bagaikan hujan yang lebat. Coba lihat, Allah mengilustrasikan amal kita itu debu kecil sekali, maka jangan belagu. Ria kita itu hujan yang lebat. Coba lihat ilustrasinya ini. Maka jangan sepelekan ria. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian. Pertama dengan alman, menyebut-nyebutnya. Yang kedua al-adza, menyakiti perasaan orang yang diberi. Ya. Apa kata Allah? Dua perbuatan ini seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Atau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang mukmin yang beramal karena ria sama dengan orang yang beribadah, orang kafir beribadah, di mana kata Allah bagaikan debu yang diletakkan di atas batu. Debu itu amal, perbuat kita sungguh-sungguh itulah batu, ya. Tapi kata Allah apa? Keriaan kita itu bagaikan hujan yang lebat. Maka apa kata Allah? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ya, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya apa? Mereka tidak memperoleh apapun dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, bayangkan Anda sudah membuang uang jauh-jauh pergi ke Makkah, ya, umrah, tapi ternyata sia-sia saja. La yaqdiruna ala syai'. Artinya apa? Anda berinvestasi, bayangkan, saya kasih ilustrasinya begini. Bayangkan Ibu, Anda itu menabung 7 tahun. Ya, nilainya 100 miliar umpamanya. Kemudian Anda pergi ke bank. Anda ingin mencairkan uang Anda. Tapi apa kata OJK, Otoritas Jasa Keuangan? Seluruh uang Anda hangus karena uang Anda memenuhi syarat-syarat kesahan uang nasional. Kira-kira gila nggak Bapak? Gila nggak? Bayangkan hal terjadi pada hari kiamat, Masya Allah. Ketika kita mengira amal-amal kita sudah semuanya bagus, tapi kata Allah di surat 22 ayat 31, semuanya bagaikan ya debu, ya diterbangkan lalu dihempaskan ke bumi, tidak ada nilainya sama sekali karena tidak ikhlas karena Allah.
sakitnya itu di sana, bukan sakitnya itu di sini. Ya, kalau ada nyanyian sakitnya itu di sini, kalau kasus ini sakitnya itu di sana. Sudah menabung, ternyata tabungannya kosong pada saat kita hendak menggunakannya. Waliyahudzubillah. Maka yang ketiga apa? Ya, yang ketiga apa? Memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma inni a'udzubika minasyirik. Ya Allah, aku bergoda syirik, baik yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha. Kemudian yang kedua, Bu, biasakan untuk menyembunyikan amal-amal, terutama sedekah. Ya, terutama amal-amal sedekah. Bu, amal-amal mana yang banyak berpotensi untuk menimbulkan riya? Amal mana, Bu? Amal-amal amal-amal sedekah. Dia paling banyak. Maka apa? Kalau amal sedekah, Ibu, paling utama itu menyembunyikannya. Allah tidak larang kita menampakkan amal sedekah kita. Tetapi paling utama adalah menyembunyikannya. Maka seluruh amal sedekah selalu Allah gunakan sirran lebih dahulu daripada alaniyah. Paham? Paham? Lihat surah 2 Al-Baqarah 274. Lihat surah 2 Al-Baqarah 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bilaili wan nahar sirra wa alaniyah. Falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan harta Allah malam maupun siang dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Di sini ibu-ibu perhatikan, setiap infak yang kita infakkan selalu Allah menyebutkan kata sirran, sembunyi lebih dahulu daripada alaniyah, menampakkannya. Allah tidak melarang kita menampakkan sedekah-sedekah kita. Tetapi Allah menganjurkan kita untuk apa? Agar menyembunyikan lebih utama daripada menampakkannya. 8 kali Allah menyebutkan kata sirran lebih dahulu daripada kata alaniyah. Ya, coba antum lihat. Ya, di surat berapa? Ya, surat 35, surat Fatir ayat 29. Ya. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Ya. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan salat, kemudian kata Allah, mereka menginfakkan harta-harta yang Allah berikan kepada mereka sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyah. Jadi menyembunyikan. Ya. Ibu lihat lagi. Surat 14. Ya, surat Ibrahim. Ya, ayat 31. Semuanya. Ya, banyak sekali ayat semacam itu. Ya, coba lihat lagi surat Ibrahim ayat 31. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimuna sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, maka usahakan bagi hati yang rapuh, usahakan menyembunyikan amal-amal mereka. Pertama, amal yang paling banyak berpotensi di mana orang berbangga dengannya adalah sedekah. Maka sembunyikan sedekahmu. Ya. Kemudian jangan ceritakan pada siapapun. Sebab yang ibu tidak tampakkan. Jangan ceritakan. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Yang paling aku khawatirkan dari hatiku adalah niatku. Karena dia berubah lebih cepat daripada hembusan angin. Contoh, Bu. Ibu tadi kan sholatnya ikhlas tuh. Ya. Kemudian cerita ke teman ibu. Alhamdulillah. Tadi malam
saya bisa terbangun sholat malam. Teman bilang apa? Emang lu tuh dari dulu hebat. Tiba-tiba naik kayak kapas gak terbang angin kan? Hilang. Itu namanya sum'ah. Jangan ceritakan. Jadi itu sembunyikan. Ya. Jadi pertama berdoa ya supaya Allah jaga hati kita dari syirik. Yang kedua apa? Usahakan menyembunyikan semua amal-amal kita. Jangan suka berhusnuzon kepada diri. Bersangka baik pada diri nggak apa-apa. Insya Allah saya jaga hati. Nggak usah. Paham? Karena ketahuilah setan itu mengatakan la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan datang dari depan, dari belakang, kanan kiri, salah satunya untuk merusak niat-niat mereka. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Bagaimana dengan ada gangguan Pak, ada gangguan. Coba diperbaiki dulu itu. Ya, Ustaz. Lebih mudah Ustaz. Sudah, alhamdulillah udah bisa diterima. Ya. Bagaimana bila mana di kantor kita terjebak di dalam sistem yang banyak pelanggaran terhadap syariat. Sementara kita disumpah oleh Al-Quran di saat menjabat posisi tersebut, Ustaz. Bagaimana? Izin Ustaz. Seorang pejabat ketika memangku sebuah jabatan, biasa ada namanya sumpah jabatan. Betul ya? Salah satu isi sumpah jabatan menjalankan semua ketentuan perundang-undangan. Dan semisalnya. Yang jadi pertanyaan, jadi masalah, ternyata undang-undang itu, peraturan itu banyak menyelisih aturan agama. Ya kata Allah, batal demi hukum. Sumpah ini nggak perlu dipakai. Sumpah yang ditaati itu kesetiaan pada kebenaran, bukan pada kebatilan. Ya, ini jawaban normatifnya. Ingat, saya sedang tidak menyuruh Anda melawan undang-undang loh. Ya, saya tidak suruh Anda menentang penguasa loh. Tapi kalau ditanya jawabannya, sumpah ini batil. Dan sumpah semacam ini, ingat bahwa kita hanya bersumpah untuk mengikuti kebenaran. Manakala kita mendapati sesuatu kebatilan, maka ini tidak boleh diikuti. Dia batal demi hukum menurut ketentuan syariat. Wallahu a'lam. Ya? Masa bersumpah untuk masuk neraka. Ya? Yang berikutnya Ustaz, bagaimana dengan hukum kita memperlihatkan amalan kita untuk memancing orang ikut bersedekah misalnya? Baik, bagaimana kalau sedekah kita perlihatkan untuk memotivasi orang lain agar mau bersedekah? Yang jadi pertanyaan gini Bu, Ibu jamin, Ibu sanggup, Bapak jamin bisa menjaga keikhlasan. Jawabannya, kalau Bapak bisa menjaga keikhlasan, ya tidak apa-apa. No problem. La ba'sa bih. Tidak ada masalah padanya. Yang jadi masalah adalah Bapak itu sudah memotivasi orang. Kemudian Bapak dipuji orang. Lalu hilanglah keikhlasan, rusak amal Bapak. Itu namanya lilin. Tahu lilin, Bu? Menerangi orang lain, diri sendiri terbakar. Sia-sia nggak, Pak? Sia-sia. Ya, jadikan pertanyaannya. Jawabannya apa? Kalau Bapak bisa menjamin, kalau Ibu bisa menjamin, yakin pasti, ikhlas tidak akan rusak niat Ibu, Bapak, tafadhal. Ibu dapatkan dua kebaikan. Keikhlasan dalam beramal, dan juga mendapat pahala memberi petunjuk kepada orang lain. Tapi kalau Bapak alih-alih ingin memberi contoh kepada orang lain, tapi justru merusak niat Ibu dan Bapak akhirnya, maka lebih baik tidak usah.
sebab akhirnya jadi lilin. Menerangi orang lain, tapi membakar diri sendiri, ini adalah kekonyolan menurut saya. Wallahu a'lam. Jelas ya? Bagaimana bila mana saya mengawali teman datang ke seorang ustadz, tapi Gangguan, Pak, gangguan. Coba diperbaiki lagi. Silakan, Pak, coba. Iya, suaranya putus-putus. Bahkan di saya hilang sama sekali. apa bagaimana bila mana kita mengetahui bagaimana bila mana kita mengetahui seorang ustadz itu dukun atau baik. Tapi nggak jelas, tapi saya nangkap sebagiannya. Bagaimana mengetahui ustadz itu dukun atau ustadz beneran? Ya. Tapi terputus-putus, suaranya pecah. Ya. Coba di itu dulu, diperbaiki dulu. Ya. Baik, Ibu, Bapak sekalian. Ya betul. Ya. Bagaimana mengetahui ustadz itu benar-benar ustadz apa dusta, dukun ustadz? Karena sekarang orang tuh dukun. Tapi agar terlihat islami perdukunannya, dia bersorban, memimpin zikir lebih dahulu. Maka lihat aja cara pengobatannya itu. Taruhlah dia berobat itu. Sesuai syariat tidak. Contoh gini, Bu. Ada orang tinggal di mana? Di studio. Nanya orang di rumah, Ibu sakit apa? Saya sakit migrain. Apa kata Ustadz itu? Oh, Ibu karena durhaka pada mertua. Secara medis dan syariat, tidak ada korelasi antara durhaka dan ibu mertua dengan migrain. Nah, ini bahasa dukun. Ya, ini bahasa dukun, Bu. Bagaimana, apa korelasinya durhaka sama mertua dengan migrain umpamanya? Ya, kemudian membaca ayat ini. Dari mana dia tahu korelasi ayat itu dengan itu? Ini namanya dukun, Pak. Ya. Tadi cara-cara ya menjelaskan pengobatannya tidak dapat diterima secara syariah dan cara ilmiah. Itu tanda dia dukun. Itu tanda dia dukun. Ya. Zikir dulu. Habis zikir kambingnya disembelih. Pindahkan penyakit ke binatang. Ya itu dukun, Pak. Itu bukan ustadz, itu dukun. Tapi supaya legal dukunnya, dia jadi ustadz namanya dusta. Dukun ustadz. Wallahu alam. Ya? Yang berikutnya, Ustadz. Lebih baik bersedekah sedikit tetapi rutin, atau sekaligus namun dalam jumlah yang banyak? Tentu lebih banyak sesuai tingkat kebutuhan, itu lebih baik. Ya, perhatikan. Pertama, Ibu harus ikhlas. Pertama. Yang kedua, dari harta yang halal. Ya, jadi kalau bersedekah yang efektif ya, Pak, Bu. Pertama harus ikhlas karena Allah. Kedua, dari harta yang halal. Karena kata Allah di surah 2 Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya apa-apa dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, ya, Ibu sedekah sesuai dengan tepat sasaran, tepat guna. Ya. Bisa sedikit, bisa banyak, tergantung tingkat kebutuhan. Ibu lebih tahu keadaan. Ada satu keadaan di mana orang butuh banyak. Ada satu keadaan orang butuh sedikit. Jadi banyak sedikit relatif, tergantung tingkat kebutuhan
dari yang butuh sedekah itu, wallahu alam. Tapi 3 syarat itu tadi dalam bersedekah, ya. Pertama ikhlas, yang kedua usaha yang baik, yang ketiga tetap tepat sasaran, ya, tepat guna. Nah, yang keempat apa? Jangan menyakiti yang menerima dan jangan mengungkit-ungkit sesudah itu. Insya Allah maka kecil akan mendatangkan pahala yang besar, sedekah yang besar akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya, sebagaimana Allah firmankan di surah 2 Al-Baqarah 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perhatikan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan lebih dari 700 bagi siapa yang Allah kehendaki. Asal sedekah itu memenuhi 4 syarat tadi. Ikhlas, harta yang halal, tepat guna, tepat sasaran, dan yang keempat, tidak mengungkit-ungkit pemberian dan tidak menyakiti si penerima. Wallahu a'lam. Besar kecil tergantung keadaan. Yang berikutnya Ustadz, takdir kita telah ditentukan di Lauh Mahfuz. Apakah masih bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar kita, Ustaz? Jawaban saya ringkas aja. Kalau nggak bisa dirubah, kenapa Allah suruh berdoa? Yang suruh berdoa siapa? Allah. Nggak usah saya bawa dalil. Pakai logika aja dulu, logika syariah. Yang bilang kita berdoa, kalau nggak berdoa diazab, kan Allah. Berarti Allah lebih tahu doa itu bisa merubah takdir atau tidak. Faham? Yang menetapkan takdir siapa? Allah. Yang suruh berdoa siapa? Allah. Yang menetapkan takdir siapa? Allah. Yang menyuruh bekerja siapa? Allah. Suruh Allah. Maka ahlus sunnah mengimani takdir tanpa menafikan ikhtiar, berikhtiar tanpa menafikan keyakinan pada takdir. Wallahu a'lam. Dan Nabi menjelaskan tidak ada yang dapat merubah qada Allah kecuali dengan 2, amal salih dan doa. Amal salih dan doa. Wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya Ustaz. Bagaimana bila mana seseorang merasa memiliki kemampuan mengobati orang lain? Dia adalah muslim, dia meyakini dirinya bisa mengobati orang lain. Apakah yang demikian juga terlibat di dalam kegiatan syirik, Ustaz? Selama dia satu, pertama ada satu syarat. Dia meyakini dia berobat pakai feeling. Nah, ini batil. Tapi dia punya kemampuan tertentu yang Allah karuniakan, dia belajar dan sebagainya. Maka lihat pengobatannya. Pertama, cara pengobatannya tidak menyelisih syariat dan dapat diterima secara ilmiah. Contoh, dia meruqyah orang. Dia membuat ramuan-ramuan herbal buat orang dan herbal itu dapat diterima secara ilmiah. Tidak mengapa. Itu pertama, itu yang pertama. Kedua, dia tidak menyandarkan kesembuhan itu kepadanya. Tetapi dia yakin bahwa kesembuhan itu adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di surat 26 ayat 80, "Idza maridtu fahuwa yashfin." Jika saya sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Insya Allah dia tidak syirik. Tetapi karena Allah adalah syafi, Nabi mengatakan anta syafi, engkau maha penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau ya Allah. Lihat doa ruqyah Nabi dalam Sahih Bukhari dan lainnya. Maka manakala dia menyandarkan penyembuhan karena kehebatan dia, maka dia telah mempersekutukan Allah. Dalam rububiyah Allah, itu sifat asy-syafi, penyembuh. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia betul-betul dia punya kemampuan secara syariah, secara ilmiah, ya, baik dari aspek syariahnya, bisa meruqyah orang dari tanda syariat, ya, atau secara ilmiah. Kemudian yang kedua, dia ikhlas karena Allah dan dia hanya meyakini kesembuhan itu dari Allah, bukan karena dia. Dia hanyalah faktor penyebab, adapun penentunya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka insya Allah dia tidak syirik. Tapi kalau dia meyakini bahwa kesembuhan itu karena ansi usahanya, maka dia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah Allah. Karena Allah Al-Mudabbir, Allah Maha Pengatur termasuk kesembuhan,
Maka Nabi katakan, Allahu anta rabbi syafi. Engkau adalah Tuhan penyembuh. Ya, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Demikian pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Saya seorang pegawai kantoran yang berpenghasilan bulanan. Saya mengalokasikan penghasilan saya selain zakat profesi, tapi juga untuk sedekah, semisal 200.000. Selama ini saya mempraktekkan 200.000 itu dengan pecahan uang kecil dan saya masukkan ke dalam kotak amal. Apakah saya langsung sedekah 200.000 atau saya cicil saja, Ustadz, yang lebih baik? Dan bagaimana dengan zakat profesi? Apakah ada dalam Islam, Ustadz? Baik. Pertama, tadi udah saya bilang, Bapak mau pecahan besar, kecil tergantung kebutuhan. Ya, kalau Bapak lihat ada masjid yang butuh umpamanya, Bapak masuk celengan. Cari masjid yang paling butuh saat itu. Ya, Bapak cari-cari masjid. Masjid yang lagi dibangun. Kalau Bapak kasih 20.000 kapan selesai itu masjid? Ya, jadi Bapak cari aja masjid kalau Bapak mau isi di celengan. Mana masjid yang butuh pertama? Di sekitar sana masjidnya udah bagus-bagus, Ustaz. Jawab, lihat mana yang aktivitas dakwanya lebih banyak. Sehingga Anda bisa membantu perjalanan dakwahnya. Di mana pemanfaatan harta Anda itu lebih bermanfaat dan berdaya guna tadi. Ya, bukan besar kecilnya. Lihat saja. Wallahu alam. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Saya lagi nggak enak perut. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Ya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustadz. Semoga kita dapat mengambil ibrah, mengambil hikmah atas apa yang Ustadz sampaikan. Bapak Ibu, kembali kita bertemu pada pekan depan dengan Ustadz Omar Mita untuk membahas kitab At-Tazkirah, kitab tentang bekal menghadapi kematian. Kemudian juga insya Allah kita bertemu kembali dengan guru kita Ustadz Salim Kibas 2 pekan ke depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan rangkuman, silakan menghubungi admin Islam Madinah 0811 10 6811. 0811 10 6811. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, agar Allah memberkahi pertemuan kita, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.